Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Kita yakin dan percaya hadirat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita semua yang percaya kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Ya Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu turun menjamah setiap hati kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila kami akan menyembah memuji nama-Mu Tuhan, biarkan pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sungguh Engkau ajaib ya Tuhan Yesus. Mari semua kita angkat pujian ini. Come on church. Woo. Hey. Sama-sama katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Habislah ragaku, Yesusku
mujizat Tuhan kita. Woo! Tuhan Raja Maha Besar. Woo! Mari datang menyembah Dia. Yes! Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Katakan Yesus. Yesus Raja Maha Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Apapun keadaan yang kami alami sekarang, kami percaya Tuhan. Karena waktu-Mu yang akan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Waktu-Mu tepat untuk melawat dan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
darah-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, kami percaya kalau Engkau bukan hanya mendengar doa kami pada hari ini, tapi Engkau juga Tuhan yang menjawab kami. Karena Engkau adalah Bapa kami adalah anak-anak-Mu. Kami percaya saat ini Engkau memanifestasikan kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Dan kami percaya biarlah tidak seorang pun dari kami yang menyaksikan siaran ini, yang mendengarkan ibadah ini pulang dalam keadaan yang sama. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah hadirat-Mu boleh mengubahkan kami semua. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam ibadah ini. Kami minta biarlah Engkau sendiri yang merubah hati kami. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. JKI Mawar Sharon, mari kita berikan apresiasi yang paling hangat untuk setiap teman-teman yang bertugas. Well, thank you, well deserved. Sangat luar biasa semua yang terlibat dalam produksi. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang mungkin hari ini menyaksikan siaran ini di rumah. Kita sungguh berterima kasih, ada begitu banyak teman-teman yang berkorban. Ada teman-teman yang menyisihkan waktu, semua sumber daya yang mereka punya supaya kita bisa menikmati dan bisa terus menerima kebenaran dari firman Tuhan yang mengubahkan kita. Hari ini saya ingin berbicara melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu di dalam kerangka tema bulan kita, yaitu tentang kehebatan Tuhan. Nah, saya percaya minggu lalu kita berbicara bagaimana kita melihat dan merasakan hadiratnya melalui kekudusannya. Nah saudara, seringkali pada waktu kita mendengar kata kekudusan yang jadi masalah adalah begini. Seringkali kita berkata, wah kekudusan sih sesuatu yang gak mungkin kita lakukan, gak mungkin kita bisa kerjakan. Kebanyakan dari kita langsung merasa terdiskualifikasi mendengar kata kudus, gak bisa. Saat kita mendengar kata kudus, seringkali beberapa kita akan mulai berpikir itu merupakan sesuatu yang kaku, penuh kepura-puraan, legalistik, kuno, tidak relevan, tidak asik. Bahkan ada begitu banyak dari kita juga sering membayangkan kekudusan itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan, kudu dilakukan. Nah, tahukah bahwa seorang yang sangat-sangat kita kagumi oleh banyak orang pun juga seringkali bisa merasakan hal yang sama. Siapakah orang tersebut? Namanya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah penulis dari 2/3 dari Perjanjian Baru. Dan dia juga seperti kebanyakan dari kita, dia juga kesulitan dengan melakukan dan menghidupi kekudusan yang dia tuangkan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Mari jemaat Tuhan, mari kita sama-sama akan buka ayat-ayat ini. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, jemaat Tuhan, di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus juga pernah mengalami kegelisahan seperti yang kita alami juga. Begitu mendengar kata kudus, Rasul Paulus pun mengakui bahwa dia tidak sanggup untuk hidup kudus dengan kekuatannya. Hari ini kita akan belajar bahwa sebuah framework kekudusan yang kalau kita mengerti dan kita hidupi akan membawa kita untuk berkenan kepada Allah, untuk membantu kita untuk bisa melihat Tuhan bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Seorang teologian yang terkenal namanya Charles Spurgeon berkata seperti ini, kekudusan bukanlah jalan menuju Kristus. Saya ulangi sekali lagi,
kekudusan bukanlah jalan menuju Kristus, namun Kristus adalah jalan menuju kekudusan. Kita butuh Tuhan untuk menuntun kita hidup dalam kekudusan. Bagaimana caranya? Memulihkan identitas kita. Sama-sama katakan yuk, memulihkan identitas kita. Kenapa identitas merupakan sesuatu yang sangat amat penting untuk dipulihkan? Tahukah jemaat Tuhan, iblis, musuh kita, itu adalah musuh yang sangat cerdik, sangat berpengetahuan. Dia seorang pencuri yang ulung. Seorang pencuri yang ulung tidak akan berusaha untuk mencuri semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Namun, dia mengerti persis hal-hal penting apa yang dia perlu ambil dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, tahukah bahwa identitas diri kita itu adalah segalanya? Pada mulanya manusia diciptakan oleh Allah sendiri dan dihembuskan nafas kehidupan untuk manusia itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Cuma bayangkan bahwa kita ini diciptakan satu level, bahkan hampir satu level dengan Tuhan sendiri untuk kita bisa berkomunikasi, untuk kita berfellowship dengan Tuhan. Coba teman-teman bisa bayangkan, bisakah kita berkomunikasi dengan anjing kita yang ada di rumah dengan baik? Tentu akan kesulitan, bukan? Karena anjing kita taunya kalau kita bilang duduk, datang, pergi, hanya sebatas itu. Tapi gak akan pernah mengerti bagaimana kalau kita merasa galau, pada waktu kita merasa khawatir, pada waktu kita merasa sendirian, dia tidak akan bisa mengerti. Karena anjing itu tidak satu level dengan manusia. Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita sembarangan. Jemaat Tuhan dengarkan baik-baik. Tuhan tidak menciptakan kita dalam level yang begitu jauh. Tetapi Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya kita memang diciptakan satu level untuk Tuhan ini bisa berbagi keintiman, untuk bisa bersekutu dengan kita. Nah, itulah identitas yang pertama dicuri oleh si jahat. Jemaat Tuhan, sadarkah bahwa identitas itu begitu penting? Saya suatu kali pernah datang ke sebuah stasiun kereta, mau naik kereta untuk keluar kota. Tanpa saya sadari KTP saya jatuh keluar dari dompet. Ketika saya berusaha untuk masuk ke dalam stasiun kereta itu, petugas yang bertugas menahan saya dan meminta yang namanya identitas, yaitu KTP. Cukup memakan waktu, cukup repot juga, karena tanpa identitas mereka tidak akan mengizinkan saya untuk masuk ke dalam kereta tersebut. Akhirnya setelah beberapa waktu saya berhasil untuk menemukan KTP saya yang saya simpan dalam handphone saya secara digital. Nah, sebagaimana kehilangan identitas akan sangat merepotkan kehidupan kita. Tahukah bahwa identitas kita itu sangat penting untuk kita bisa berhubungan dan dengan Tuhan, dan juga untuk kita bisa hidup secara maksimal sebagaimana Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tanpa kita memiliki identitas sebagaimana Tuhan menciptakan kita dari awal, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan akses dalam berbagai hal dalam kehidupan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat terbatas, kehidupan yang jauh di bawah standar atau level yang Tuhan tetapkan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus memulihkan identitas kita. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini saya ingin kita berpikir sejenak.
kenapa sih ganti identitas itu begitu penting untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan? Saya akan ajak kita untuk berpikir beberapa perbedaan antara seorang hamba dan seorang anak. Karena di dalam Galatia 4 ayat 7 berkata seperti ini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, identitas kita sudah dirubah saat itu juga. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Yang pertama, hamba punya akses dan otoritas yang terbatas. Tetapi seorang anak berhak bebas memakai apapun yang dimiliki oleh ayahnya. Saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang kaya, tapi saya percaya ada sekaya apapun mereka, saya berani pastikan bahwa yang namanya hamba atau karyawan, dia tidak bisa menikmati kekayaan tuannya dengan bebas. Dia tidak punya akses bahkan untuk boleh menikmati kekayaan dari tuannya, dari bosnya. Tetapi seorang anak, dia adalah seorang ahli waris. Seorang ahli waris tahu sadar bahwa setiap kepunyaan ayahnya suatu kali akan menjadi kepunyaannya dia sendiri. Bahkan sang anak kemudian di keluarga itu dia bertumbuh supaya dia satu kali dia mampu untuk mengelola seluruh kekayaan dari ayahnya. Yang kedua, ini perbedaan antara anak dan hamba. Hamba bisa dipecat. Hamba bisa namanya terima PHK kalau performanya jelek. Tetapi anak menerima disiplin, tetapi tidak mungkin dipecat. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita kehilangan kasihnya. Saudara, Anda, saya percaya sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak mengerti ini. Senakal-nakalnya seorang anak, Anda tidak mungkin bisa untuk kehilangan hak Anda sebagai anak. Walaupun orang tua mungkin emosi itu, dia tidak akan pernah berkata, oke, malam ini karena kamu nakal, kamu pindah ke rumah sebelah. Amin. Tidak mungkin terjadi. Bahkan kita seorang anak punya keyakinan yang pasti. Walaupun kita menerima disiplin, menerima teguran, menerima nasihat yang begitu keras, kita yakin bahwa kita masih dikasihi. Efesus 2 ayat 8 ayat 9 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi hari ini kalau kita belajar bahwa kekudusan, framework kekudusan yang diajarkan oleh firman Tuhan itu bukanlah suatu list yang harus kita lakukan, suatu daftar yang harus kita lakukan. Tetapi kekudusan itu didapatkan melalui namanya pergantian status. Dari seorang hamba menjadi seorang anak. Bahkan di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan dalam perjanjian baru disebut dengan kata saints atau orang-orang kudus. Seringkali kita mendengar sebutan Santo Petrus, Santa Ana, Santa Maria. Tahukah bahwa sebutan dalam kehidupan kita adalah Santo atau Santa, Saints. Nah, setelah kita menerima status yang baru, pergantian status itu, lalu apakah kemudian kita boleh untuk hidup semau kita di dalam dosa? Roma 6 ayat 1 sampai 2 dengan jelas berkata demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita terus bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia, sekali-kali tidak. Firman Tuhan katakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Justru kita harus sadari bahwa kasih karunia di dalam pribadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua, agar hidup kita bisa menjadi maksimal untuk mencerminkan kemuliaannya. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kekudusan itu dianalogikan seperti kita atlet yang dipersiapkan di dalam pelatihan nasional. Pada saat kita menyadari bahwa kita ini telah dipisahkan, kita sudah menerima status yang baru, kita justru bukannya hidup sembarangan, tidur sembarangan, makan sembarangan, tetapi justru kita malah fokus untuk mempersiapkan hidup kita sedemikian rupa, sebagaimana atlet yang mempersiapkan diri untuk menjadi juara dalam kejuaraan besar. Artinya setiap dari kita harus mau untuk bekerja sama dengan Roh Kudus yang dikirim dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jemaat harus ingat bahwa semakin kita ini menjadi serupa dengan Bapa kita di surga, kita semakin bertumbuh di dalam keputraannya. Dan pada saat kita tumbuh dalam keputraannya, kita bisa melakukan semakin besar akses, semakin besar kepercayaan yang Bapa bisa berikan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita terus mengalami yang namanya sanctification atau pengudusan secara terus menerus? Pertama, saya akan bagikan ini beberapa tips yang sederhana. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jemaat Tuhan, hanya karena kita ada di dalam garasi, orang bilang kita tidak otomatis menjadi sebuah mobil. Hanya karena kita ada di dalam garasi tidak membuat kita menjadi mobil. Begitu juga hanya karena kita selalu ada di dalam gereja tidak membuat kita menjadi orang kudus. Kekudusan terjadi saat kita memutuskan untuk mendekatkan hati kita. Just because He is an omnipresent God, it does not mean we are always in His presence. Hanya karena Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir, tidak berarti bahwa kita otomatis selalu ada di dalam hadiratnya. Jemaat, saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, Tuhan rindu supaya kita ini selalu mendekat dan selalu ada dalam hadiratnya. Betul, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Hadir, tetapi keputusan kita untuk mendekat itu dimulai dari kita. Saya percaya sebagai seorang anak, tidak ada istilah anak favorit. Tidak ada pilih kasih di dalam Tuhan. Tapi perhatikan, perlakuan Tuhan atau akses kita di dalam kerajaan Tuhan sangat ditentukan oleh respon kita. Saya percaya kita semua tentu tahu kalau Anda tinggal di dalam satu keluarga di mana engkau punya saudara, mungkin seolah-olah orang tua Anda sepertinya punya anak favorit. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah setiap anak punya keputusan dan kebebasan untuk menentukan seberapa dekat dia mau membangun hubungan dengan orang tuanya. Nah, begitu juga dengan Bapa kita di surga. Setiap dari kita sudah ditebus menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang kudus. Tergantung dari kita bagaimana kita mau untuk menjaga kedekatan itu. Apakah kita semakin rindu untuk mengenal hatinya, atau sebagai anak justru kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Hal yang kedua, tips yang kedua yang saya berikan adalah belajar untuk terbuka dengan Tuhan. Tanda kedekatan adalah berani tampil apa adanya. Seorang atlet yang tidak mau mendengar saran dari pelatih akan sulit untuk maju. Saya
percaya bahwa setiap atlet diberikan pelatih bukan kemudian untuk dia berusaha berlatih dengan kemampuannya dia sendiri. Tapi seorang pelatih diberikan untuk membawa atlet tersebut dalam performa yang terbaik. Nah, saya percaya sebagai pelatih tidak akan bisa maksimal menuntun atlet tersebut untuk jadi tampil maksimal kalau atlet tersebut juga tidak mau terbuka, tidak mau cerita apa adanya, tidak mau cerita akan kesulitannya, apa yang menjadi keresahannya. Berapa waktu yang lalu saya dengar cerita dari teman saya yang pernah ada di pelatnas. Dia berkata bahwa keterbukaan ini menjadi suatu syarat yang mutlak untuk atlet itu bisa mengalami kemajuan. Contoh, kalau seorang pemain badminton, dia kesulitan, suatu kali dilihat oleh pelatihnya kesulitan untuk melakukan stroke tertentu, pukulan tertentu, dan pelatihnya kemudian bertanya pada atlet ini, kenapa setiap kali dalam posisi itu kamu selalu kesulitan untuk mengembalikan bola? Nah, atlet ini punya pilihan, dia bisa berkata, oh nggak apa-apa, tadi memang pas kebetulan aja nggak bisa, atau mencoba untuk memberikan alasan-alasan, atau dia mau straight to the point. Coach, pelatih, bau saya agak terkilir, saya nggak bisa melakukan gerakan itu. Nah, dengan demikian seorang pelatih akan mampu memberikan saran, akan memberikan treatment yang terbaik untuk atlet yang dia latih. Nah, begitu juga jemaat Tuhan kita semua, kita nggak mungkin bisa mengalami kemajuan di dalam Kristus kalau kita tidak memberikan diri untuk terbuka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Raja Daud seringkali berkata bahwa selidikilah hatiku, ujilah aku Tuhan. Butuh keterbukaan untuk Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus minta tolong pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. 3 tips yang sederhana. Yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan, yang kedua adalah terbuka dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah minta tolong kepada Tuhan untuk dipimpin olehnya. Saya percaya setiap dari kita rindu untuk mengalami kemajuan demi kemajuan dalam kerohanian kita. Untuk setiap akses yang sudah diberikan kepada Bapa dalam kehidupan kita, apa yang akan jadi respon kita? Setiap dari kita sudah mendapatkan kunci, untuk kita mengalami yang terbaik yang Tuhan janjikan. Pertanyaannya pada hari ini, apakah kita bersedia untuk mengambil keuntungan, untuk mengambil tawaran dari Bapa di surga? Roh Kudusnya dicurahkan dalam kehidupan kita. Bulan depan kita akan belajar bersama-sama tentang seni membangun hubungan dengan Tuhan, seni mendengar dengan Tuhan. Kenapa ini begitu penting? Karena sekali lagi kekudusan itu bukanlah hasil upaya kita. Kekudusan sangat-sangat tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan sangat akan menentukan kehidupan kita. Saya ingin bacakan ayat yang terakhir dalam Filipi 1 ayat 16 yang berkata seperti demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kita. Mari kita akan hampiri Tuhan, mari kita akan sembah Dia.
sama-sama angkat lagu ini di hadapan Tuhan. kami, Tuhan, beracaralah dalam kehidupan kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sama-sama katakan, Tuhan, pulihkan, Bapa pulihkan, pakai kami Tuhan. kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih-Nya dibuktikan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan setiap dari kita, supaya kita boleh menjadi saksinya, supaya anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, terangnya boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Biarlah penyertaannya, kekuatannya ada bersama dengan kita, kemanapun kita berada, memberkati kota Semarang, memberkati bangsa Indonesia, memberkati biarlah gereja Tuhan boleh jadi terang dan garam dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.